Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan konsep modal sosial. Konsep modal sosial merupakan perkembangan teori dan penelitian yang relatif baru, namun sekarang ini modal sosial telah banyak digunakan dalam berbagai bidang. Seiring berjalannya waktu, konsep modal sosial mengalami perkembangan. Berbagai penelitian modal sosial telah dilakukan sehingga menciptakan banyak konsep tentang modal sosial. Konsep modal sosial ini dikemukakan oleh Bourdieu sebagai agregat sumber daya aktual dan potensial yang dikaitkan dengan pemilikan, jaringan hubungan perkenalan dan pengakuan terlembaga dan awet-awet, dengan kata lain, pada keanggotaan dalam suatu kelompok yang memberikan tiap anggotanya didukung modal yang dimiliki secara kolektif, kepercayaan yang memungkinkannya mendapatkan kredit dalam berbagai pengertian kata. Secara umum, modal sosial bisa didekati dari dua perspektif. Yang pertama yaitu mengkaji modal sosial dari perspektif pelaku atau aktor perspektif yang diformulasikan oleh Bourdieu, yang memiliki modal sosial berisi sumber daya di mana pelaku individu dapat menggunakannya karena kepemilikannya terhadap jaringan secara eksklusif atau exclusive network. Kedua yaitu mencermati modal sosial dari perspektif masyarakat atau society perspektif yang dikonseptualisasikan oleh Putnam, yang melihat modal sosial sebagai barang publik yang diatur oleh organisasi dan jaringan horizontal yang eksis dalam masyarakat. Yang selanjutnya yaitu makna modal sosial. Modal sosial sendiri adalah sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk norma atau nilai yang memfasilitasi dan membangun kerjasama melalui jaringan interaksi dan komunikasi yang harmonis dan kondusif. Modal sosial memberi kekuatan atau daya alam beberapa kondisi sosial dalam masyarakat. Modal sosial dalam bentuk kewajiban sosial yang diinstitusionalisasikan ke dalam kehidupan bersama, peran, wewenang, tanggung jawab, sistem penghargaan, dan keterikatan lainnya yang menghasilkan tindakan kolektif. Modal sosial sebagai hubungan yang tercipta dari norma sosial yang menjadi perekat sosial, yaitu terciptanya sebuah kesatuan dalam anggota kelompok secara bersama-sama. Modal sosial ini timbul dari interaksi antara orang dalam suatu komunitas. Pengukuran modal sosial dapat dilihat dari interaksi, baik dari individual maupun institusional, seperti terciptanya atau terpeliharanya kepercayaan antar warga masyarakat. Baik, selanjutnya yaitu unsur modal sosial. Unsur modal sosial dibagi menjadi 6. Yang pertama, partisipasi dalam suatu jaringan, yaitu kemampuan orang atau individu atau anggota komunitas untuk melibatkan diri dalam suatu jaringan. Hubungan sosial merupakan salah satu kunci keberhasilan untuk membangun modal sosial. Yang kedua, hubungan timbal balik, yaitu modal sosial selalu diwarnai oleh kecenderungan saling bertukar kebaikan di antara individu yang menjadi bagian atau anggota jaringan. Yang ketiga, rasa percaya. Rasa percaya adalah suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan sosial yang didasari perasaan yakin bahwa orang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan selalu bertindak dalam suatu pola yang saling mendukung. Yang keempat, norma sosial, yaitu norma-norma sosial merupakan seperangkat aturan tertulis dan tidak tertulis yang disepakati oleh anggota suatu komunitas untuk mengontrol tingkah laku semua anggota dalam komunitas tersebut. Norma sosial berlaku kolektif. Yang kelima, nilai-nilai, yaitu nilai adalah suatu ide yang dianggap benar dan penting oleh anggota komunitas dan diwariskan secara turun-temurun. Yang keenam, tindakan proaktif, keinginan yang kuat dari anggota kelompok untuk terlibat dan melakukan tindakan bagi kelompoknya adalah
salah satu unsur yang penting dalam modal sosial. Selanjutnya, konsep modal budaya. Kajian tentang modal budaya dapat dipahami dari beberapa konsep pokok, yakni tentang habitus. Habitus adalah struktur atau kognitif melalui mana orang berurusan dengan dunia sosial. Orang dikaruniai dengan serangkaian skema yang diinternalisasikan melalui itu. Mereka merasakan, mengerti, mengapresiasi, dan mengevaluasi dunia sosial. Melalui skema, demikianlah orang menghasilkan praktik mereka maupun merasakan dan mengevaluasinya secara dialektis. Habitus adalah produk internalisasi struktur dunia sosial. Habitus adalah produk sejarah sesuai dengan skema praktik individu dan kolektif, dan karenanya sejarah sesuai dengan skema-skema oleh sejarah. Habitus merupakan konstruksi pengantara, bukan konstruksi pendeterminasi, dan sebuah sifat yang tercipta karena kebutuhan, terutama dalam hubungannya dengan habitus kelas, di mana harapan dalam kaitannya dengan modal secara erat diimbangi dengan berbagai kemungkinan objektif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang model sosial dalam perbaikan mutu sekolah. Nah, telah kita ketahui pendidikan saat ini di Indonesia masih rendah. Nah, rendahnya mutu pendidikan ini mencerminkan bahwa permasalahan pendidikan saat ini semakin kompleks. Salah satu faktor rendahnya mutu pendidikan di Indonesia yaitu karena kurangnya profesionalitas guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Nah, hal ini dikarenakan karena sedikitnya kesempatan guru untuk belajar. Keadaan ini berimplikasi luas terhadap keberadaan guru dalam melaksanakan tugasnya, mulai dari persoalan penguasaan materi yang relatif rendah, persiapan mengajar yang asal-asalan, penanaman konsep yang lemah pada saat mengajar, sampai pada persoalan penilaian yang tidak tuntas. Selain itu, guru pada umumnya masih sebatas penanaman konsep dalam bentuk simbol dan belum banyak mengarahkan pada pembelajaran realistis melalui penggunaan media dan bahan ajar yang dibutuhkan. Nah, selain faktor karena kurangnya profesionalitas guru, hal ini juga disebabkan karena sarana prasarana yang kurang optimal yang menjadi penyebab mutu pendidikan masih rendah. Dengan keterbatasan sarana dan prasarana sekolah, sudah tentu mempengaruhi hasil belajar siswa. Dan kata lain, proses pelaksanaan pendidikan di sekolah dan permasalahan pembelajaran bukan hanya dihadapi oleh guru yang bersangkutan, tetapi didukung pula oleh keberadaan dan kelengkapan sarana prasarana pendidikan. Kualifikasi pendidikan yang kurang mumpuni juga menambahkan permasalahan dalam pendidikan. Banyaknya faktor permasalahan pendidikan yang kompleks, maka hal ini tidak boleh dibiarkan. Jika kembali melihat problematika pendidikan, maka dibutuhkan suatu penanganan yang tepat terkait untuk memperbaiki mutu pendidikan. Nah, salah satu caranya yaitu melalui model sosial. Model sosial itu berupa bekal kemampuan yang dimiliki suatu lembaga atau instansi dalam kaitannya dengan hubungan sosial. Model sosial sendiri di dalamnya terdapat beberapa bentuk model, antara lain kepercayaan, kerjasama, norma, jaringan, dan partisipasi. Model sosial inilah yang nantinya akan membantu dalam perbaikan mutu pendidikan. Dan jika ditelaah lebih lanjut, sekolah menjadi pengguna utama dalam mengimplementasikan mutu. Maka dari itu, dengan adanya peran model sosial ini nantinya diharapkan dapat membantu sekolah dalam memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia. Konsep model sosial merupakan unsur terpenting yang diharapkan mampu membentuk untuk meningkatkan kualitas sekolah. Nah, model sosial adalah hal penting untuk meningkatkan kualitas sekolah karena memuat nilai-nilai, norma-norma, kepercayaan, kerjasama, jaringan sosial, dan partisipasi. Model sosial sendiri dapat dikatakan penting apabila unsur-unsur yang terdapat di dalam model sosial mampu membantu meningkatkan kualitas sekolah. Dalam hal ini, kualitas sekolah dipengaruhi oleh bagaimana sekolah dapat memanfaatkan peran model sosial yang telah dimiliki oleh sekolah. Kuncinya keberhasilan suatu negara ditentukan oleh sejauh mana masyarakat dengan sekolah bekerja sama dan meningkatkan kualitas sekolah. Dalam model sosial ini, selain dapat memberi manfaat langsung, model-model ini seringkali bisa dimanfaatkan dalam latar yang lain. Jadi semakin banyak jaringan yang kita bangun,
maka semakin banyak kita memiliki kesamaan cara pandang dengan yang lain, sehingga semakin banyak modal sosial kita. Dalam pendidikan sosial, modal sosial sangat dibutuhkan untuk membangun jejaring antara sesama komunitas atau kelompok sekolah lain. Tujuannya agar apa yang telah dibangun dapat berkembang dan mendapat amanah dari kalangan serta dapat meningkatkan kualitas dari sekolah itu sendiri. Materi model sosial dalam pendidikan karakter. Model sosial merupakan kekuatan yang muncul dalam masyarakat, kelompok-kelompok atau organisasi ataupun lembaga untuk dapat bersosialisasi dengan masyarakat. Model sosial ini terkadang sulit untuk digambarkan ke dalam bentuk fisik karena bukan merupakan sesuatu yang real dan susah untuk sekedar dibayangkan. Sedangkan pendidikan karakter pada intinya adalah suatu pembiasaan tingkah laku positif yang dilakukan oleh seseorang, khususnya itu untuk peserta didik. Untuk peran modal sosial dalam kaitannya dengan pendidikan karakter, diantaranya dapat dilihat dengan adanya keterlibatan semua anggota masyarakat sekolah dalam penanaman nilai-nilai karakter kepada peserta didik. Bentuk keterlibatan tersebut misalnya melakukan keteladanan yang diberikan oleh para guru maupun staf tata usaha kepada peserta didik di lingkungan sekolah. Adanya suasana kehidupan sekolah yang terjalin harmonis antar warga sekolah merupakan modal sosial tersendiri. Melalui modal sosial tersebut, maka pelaksanaan pendidikan karakter bangsa dapat berjalan dengan lancar. Sebagaimana contoh, yaitu dalam pemanfaatan modal sosial, yaitu seperti halnya kepercayaan dan solidaritas dalam pendidikan karakter dapat dilihat dari sikap memegang kepercayaan ketika peserta didik mendapatkan tugas harian. Peserta didik berusaha sendiri menyelesaikan tugas tanpa meminta bantuan kepada teman yang lain, sehingga yang tampak adalah suasana kompetisi antar peserta didik. Hal ini berbeda dengan suasana penyelesaian tugas peserta didik yang telah selesai mengerjakan tugasnya akan membantu temannya yang merasa kesulitan dalam mengerjakan tugas dengan memberi bimbingan. Pendidikan karakter yang ditanamkan dari dua suasana yang berbeda tersebut juga menghasilkan sikap karakter yang berbeda.